Baik, mungkin sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya close dulu. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin kita bisa review dulu sedikit. Sebenarnya minggu kemarin kita belajar apa sih seperti itu agar mengingat kembali ya, mengingat kembali karena setiap pertemuan pasti ada hubungannya. Ya, tadi untuk minggu kemarin kita sudah belajar apa sih itu algoritma, apa sih itu pemrograman, kemudian bagaimana sih proses suatu komputer itu menerjemahkan kode seperti itu yang kita tulis menjadi bahasa komputer. Kemudian kemarin kita sudah sedikit menyinggung seputar pseudocode dan flowchart seperti itu. Selanjutnya kita juga sudah belajar bagaimana sih kita menyeting environment atau lingkungan kerja kita, apa yang harus kita install untuk nantinya kita selama semester ini belajar bahasa C++ seperti itu ya. Mungkin ini kita singkat saja ya, mungkin apa itu algoritma. Pada dasarnya ya, kalau kita masuk ke definisi algoritma ini adalah suatu urutan logis untuk menyelesaikan masalah. Pada dasarnya ya, urutan-urutan langkah apa saja yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk algoritma ini tidak harus berupa suatu masalah komputer ya. Ini sebenarnya kalau algoritma kita bicara algoritma ini masih umum seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut apa itu sih komputer karena kita algoritma itu berbicaranya nanti di komputer ya, kita membuat suatu program komputer. Nah, sebenarnya apa itu komputer ya? Kalau pada dasarnya komputer itu kalau kita bisa simpulkan dari definisi-definisi kemarin yang kita baca adalah intinya adalah mesin elektronik ya yang melakukan suatu tugas tertentu yang diantaranya menerima input, proses nilai, kemudian suatu memproses instruksi, menyimpan perintah, dan hasil yang diolah kemudian di-outputkan seperti itu. Jadi intinya ya menerima input, dia memproses, dia output, ya, dan juga menyimpan hasilnya pada dasarnya seperti itu. Komputer ya sederhana, belum seperti komputer yang kita kenal ya, yang sudah maju. Nah, mungkin kalau komponen-komponennya kita sudah pelajari ada mouse, ada mic, ada webcam seperti itu, kemudian ada keyboard, semua komponen yang kita berinteraksi langsung agar komputer mendapatkan input dari kita ya. Kemudian ada juga untuk outputnya seperti itu. Outputnya ada layar monitor, ada printer, ada sound system seperti itu ya. Kemudian di dalam komputer, nah kita tadi ada input, ini ada output, dan maka ada pemrosesnya. Di sini pemrosesnya adalah suatu program atau instruksi yang kita berikan ke komputer sebagai mesin yang akan memproses perintah kita. Ini ya, apa itu program adalah kumpulan instruksi ya untuk memberi perintah pada komputer. Pada dasarnya sederhananya seperti itulah. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri nanti tiap-tiap definisi bisa diambil kesimpulan. Nah, ini untuk bahasa pemrograman yang nanti akan kita pakai, kita akan bahasa C++ ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang bahasa C++ ini masih cukup dekat dengan bahasa mesin seperti itu, karena memang bisa dibilang root-nya, akarnya bahasa pemrograman yang high level ini, yang tingkat tinggi, itu root-nya ada di C dan C++ seperti itu. Jadi kalau kita bisa C dan C++, kurang lebih nanti teman-teman enak kalau mau bahasa-bahasa yang tingkat lanjut seperti Python, PHP, dan yang lain-lain seperti itu. Dan juga kalau dari performanya kita lihat ya, C karena masih dekat dengan bahasa yang dimengerti oleh mesin, performanya tinggi walaupun mungkin agak sulit dibaca seperti itu. Tapi tidak terlalu sulit jika dibandingkan dengan C maupun Fortran seperti itu, bahkan assembly maupun mesin code. Ini contohnya ya kode sumber ya nanti kita akan berkutat di sini ya yang akan kita tulis ya instruksi-instruksi yang kita berikan pada komputer ya. Contohnya ini ada C++ ya, ini kita lihat sintaksnya seperti ini. Kemudian kita lihat bahasa Python. Python di sini. Ini kita lihat ya sintaksnya ini sama-sama untuk hello world tapi sintaksnya ini lebih mudah ya. Ini lebih mudah dipahami manusia ya. Persis ya, lebih mudah dipahami manusia sehingga produktivitas programmernya meningkat. Kalau C agak sulit ya, agak sulit ini kita harus lihat dulu satu persatu per line ini itu fungsinya untuk apa. Nah, cuman ini yang paling mendekati dengan bahasa mesin yang masih mudah dibaca seperti itu. Kemudian ini ada bahasa assembly. Assembly ini menggunakan sulit ya, ini memindah-mindah memori, memberi nilai pada memori seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang bahasa binary seperti itu. Ini yang bahasa mesin istilahnya yang sulit lah, ininya sulit kita
mengerti lah. Mungkin kita bisa belajar, namun nantinya untuk membuat suatu aplikasi besar akan sangat lama karena jauh ya. Untuk menulis hello world aja misalnya ini butuh berapa baris, ini butuh berapa baris, ini berapa baris, sedangkan kalau Python hanya satu baris saja kayak gitu. Saya kira itu ya mudah dipahami terkait bahasa pemrograman. Mungkin itu tadi ya. Cuman bagaimana sih yang tadinya kita tulis seperti ini, seperti ini, seperti ini mungkin bisa dimengerti oleh suatu mesin ya. Padahal mesin kan hanya tahunya hanya satu dan nol saja pada dasarnya mesin seperti itu. Nah, ini nanti kita akan mengenal adanya interpreter atau compiler ya. Fungsinya kita merubah kode kita yang ini menjadi bahasa mesin. Jadi kita nggak perlu memikirkan bagaimana bahasa mesinnya, yang penting kita fokus di source code saja, baik ini maupun ini, seperti itu. Ini mungkin perbedaannya interpreter dan compiler ya, kemarin sudah kita jelaskan. Mungkin nanti bisa dibaca lagi, kita singkat saja. Nah, ini untuk menyelesaikan suatu masalah ya, ada beberapa tahap-tahapan. Nah, kemudian untuk merubah yang tadinya kita algoritma menjadi source code, kita menggunakan pseudocode dan flowchart. Ini alat bantu kita seperti itu. Kalau pseudocode ini bahasa yang mendeskripsikan langkah ya, serupa seperti kode bahasa pemrograman, namun ini bukan bahasa pemrograman. Ini masih mudah dibaca manusia dan tidak dimengerti oleh komputer. Contohnya diketahui berat badan dan tinggi 60-70 kita tuliskan ke dalam seolah-olah seperti suatu bahasa pemrograman, yaitu baik 60 hek 70. Ini kan strukturnya bahasa pemrograman ya. Cuman kalau teman-teman mau kebenaran bahasa pemrogramannya, nanti teman-teman yang dituliskan adalah ini integer w 6, kemudian integer hek 170. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Nah, ini kita akan bahas nanti di pertemuan hari ini. Ini kita hanya review saja. Dan yang lain-lain dari bahasa manusia ke pseudocode. Nah, kemudian ini yang ke bahasa C++-nya kita terjemahkan seperti itu. Nah, itu ya, itu untuk tadi untuk pseudocode ya, mungkin nanti bisa dicek lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah flowchart atau diagram alir. Mungkin ini lebih mudah dipahami lagi. Kenapa kalau flowchart ini bentuknya diagram ya, kalau ini kan masih bentuk source code, kalau ini bentuk diagram, chart, gambar seperti itu. Jadi mudah kita memvisualisasikan seperti itu. Ini intinya adalah suatu diagram yang merepresentasikan aliran kerja ya, workflow atau suatu langkah-langkah yang ada di algoritma ya, seperti itu. Ini ada simbol proses, ada simbol input, alir, kemudian ini ada komentar ya, anotasi atau komentar. Kemudian ada percabangan, ada start maupun end seperti itu. Ini ada konektor, kalau teman-teman kepanjangan menulis flowchart bisa disambung dengan konektor. Untuk prosedur ini, jika teman-teman sudah pernah membuat suatu flowchart sebelumnya dan digunakan kembali. Ini contohnya ya, flowchart ini sederhananya misal mulai, kemudian masukkan, kita ingin buat suatu program untuk memasukkan panjang dan lebar ya. Kemudian program kita hanya untuk menghitung keliling ya. Keliling sama dengan misalnya kotak seperti itu atau persegi panjang. Rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. Kemudian hasilnya akan kita tuliskan. Kemudian K seperti itu. Setelah itu adalah selesai seperti itu programnya. Nah, ini ya kalau kita bandingkan antara pseudocode dengan flowchart ya, kalau flowchart seperti ini mungkin lebih panjang, tapi saya kira mudah dipahami ya. Ini ada simbol input, kemudian ini ada simbol output, memang sama simbolnya seperti itu. Ini ada simbol proses, ini ada simbol mulai, ada selesai. Sedangkan kalau untuk pseudocode ini sudah strukturnya bahasa pemrograman banget istilahnya. Cuman hanya saja ini tidak, kalau kita taruh source code ini di komputer, maka komputer juga tidak mengerti, karena ini fokusnya hanya untuk manusia bisa baca seperti itu. Contohnya kita input P ya, ini sama seperti itu. Input P, input L, nah kemudian ini prosesnya, kemudian ini printnya seperti itu. Jadi memang lebih singkat. Tapi bisa kita terjemahkan tadinya dari suatu flowchart ke pseudocode, maupun nanti dari pseudocode ke suatu flowchart. Saya kira seperti itu ya. Mungkin ini untuk environment-nya kita menggunakannya nanti dari C++ ya. Nanti akan kita coba. Saya harap mungkin paling tidak teman-teman sudah download, sudah install seperti itu ya. Karena ini mungkin karena kelas paralel dan online, ini akan saya praktekkan nanti teman-teman coba sendiri di komputer masing-masing ya. Kecuali kalau memang pertemuan di lab seperti itu kan bisa kita lihat satu persatu apakah ada yang error. Cuman
Kalau online seperti ini agak susah ya, jadi teman-teman coba sendiri, nanti kalau ada error bisa kita komunikasikan di grup seperti itu. Nah, mungkin itu ya untuk pertemuan kemarin. Nah, kita bisa masuk ke pertemuan hari ini. Ya, ini benar. Sudah merekam kan ya? Sudah merekam, benar. Ya, kita masuk ke pertemuan hari ini. Ya, saya kira tadi dari pertemuan yang tadi itu teman-teman sudah ingat ya, sudah merefresh ingatannya kembali bagaimana sih materi di pertemuan minggu lalu seperti itu. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Kalau belum ada mungkin saya harap mungkin teman-teman sambil mencoba-coba nanti ya setelah pertemuan ini bisa mencoba materi. Jadi seperti jadi saya jelaskan dulu, kemudian teman-teman nanti bisa mencoba materinya. Dan mungkin di pertemuan ini kita akan bahas masih dasar dari algoritma dan pemrogramannya. Jadi kita hanya akan membahas pada hari ini adalah tipe data, variabel, dan konstanta seperti itu. Apa sih variabel, apa itu tipe data, apa itu konstanta, kita akan baca-baca seperti itu, kita akan pelajari bersama. Nah, mungkin materinya ada tipe data, ada variabel, ada konstanta, dan saya tambahkan ada operator. Jadi nanti di praktikumnya nanti kita bisa membuat sesuatu. Kalau hanya tipe data variabel konstanta saja nanti sulit untuk membuat suatu program sederhana. Paling tidak harus ada operator satu minimal. Nah, ini nanti kita akan bahas. Mungkin kita mulai dari apa sih itu tipe data seperti itu. Nah, kita akan mulai ya dari apa itu tipe data. Nah, mungkin kita mulai dari yang dekat dengan kita ya. Kita mulai dengan yang dekat dengan dunia nyata ya dengan kita. Nah, mungkin kita sehari-hari bisa mempunyai ya, melihat beberapa merek sabun batang. Ada Nuvo, ada Dettol, ada Lifebuoy, seperti itu ya. Nah, ini ketiga ini memiliki merek yang berbeda-beda ya. Ketiga ini merupakan mereknya beda-beda, namun ketiganya merupakan sabun batang seperti itu. Mungkin kemudian ada juga di dunia nyata kita juga sering melihat kan ada beberapa merek HP atau merek Android ya kalau di sini ada Xiaomi, ada Samsung, ada Vivo yang ketiganya merupakan merek HP yang berbeda, tetapi ketiganya ini adalah suatu Android, sama-sama Android seperti itu ya. Kemudian mungkin contoh lain kita mungkin bisa lihat beberapa ada jenis motor ya. Mungkin ini ada Beat, ada Vario, kemudian ada NMAX seperti itu ya. Nah, mungkin tiga-tiganya motor matic yang berbeda, tetapi ini termasuk masih sama jenisnya yaitu jenis motor seperti itu. Nah, mungkin dari contoh-contoh tersebut ada gambaran kah dari teman-teman sebelum masuk ke definisi ya. Di bahasa pemrograman, di algoritma pemrograman, tipe data itu adalah jenisnya. Kita bisa tarik adalah jenisnya. Jenis motor, Android, kemudian sabun batang seperti itu. Ya, yang nanti yang Nuvo, Dettol, Lifebuoy ini adalah Vivo, Samsung ini adalah suatu variabelnya seperti itu. Nanti bisa kita lihat lebih lanjut. Mungkin ini kita akan masuk dulu ke fokus ke yang tipe datanya, tapi dari sini saya kira teman-teman bisa menarik kesimpulannya. Mungkin lihat produk lain, misal produk roti, ada Sari Roti, ada Roti Ramona, ada Rita Bakery, seperti itu. Itu kan beberapa merek roti, tapi sama-sama jenisnya adalah roti, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih itu tipe data? Nah, dari yang tadi saya contohkan ya di dunia nyata, saya kira uh, mudah untuk dipahami. Suatu tipe data adalah suatu klasifikasi yang menyatakan jenis suatu nilai dari suatu variabel. Jadi nanti kita punya suatu variabel ya, nanti akan kita bahas. Nah, itu jenis variabelnya itu apa? Nah, itu contohnya tadi kalau Nuvo itu apa sih? Nuvo adalah sabun seperti itu. Motor Vario apa sih? Vario adalah motor seperti itu. Nah, itu nanti gampangannya contoh di dunia nyatanya, cuma nanti di implementasi programnya agak beda, cuman secara umum mirip seperti itu. Nah, kemudian definisi kedua, definisi lain adalah tipe data adalah suatu cara ya untuk mendeklarasikan berbagai variabel ataupun fungsi yang berbeda jenisnya. Oh, jadi kalau definisi kedua ini kita bagaimana sih kita membedakan jenis antar beberapa variabel maupun fungsi ya? Masih di sini ada jenis seperti itu. Membedakan jenis, menyatakan jenis seperti itu.
Nah, kemudian di definisi ketiga, tipe data adalah ya ini agak kurang adalah klasifikasi ya, suatu data yang menginformasikan pada compiler bagaimana maksud suatu data itu digunakan. Oh, jadi selain kita kasih tahu nih bahwa misalnya Nuvo adalah sabun batang, barangkali ada merek misalnya Nuvo yang motor seperti itu kan ada juga. Nah, kita bisa tahu bahwa Nuvo ini adalah suatu sabun batang. Nah, ini kita informasikan hal tersebut kepada compiler atau interpreter ya, tergantung bahasa pemrogramannya. Nah, nanti ini si Nuvo ini kita gunakan untuk apa, seperti itu contohnya. Ini ya, jadi intinya seperti itu. Jadi selain untuk membedakan jenis, kita juga menginformasikan ke compilernya, seperti itu. Selanjutnya, tipe data dapat menginformasikan ya, operasi logika, relasional, matematis, yang dapat diimplementasikan pada suatu data tanpa menghasilkan error seperti itu. Oh, jadi kalau dari definisi kita bandingkan lagi, oh jadi informasi yang sudah kita dapatkan itu yang kita kirimkan ya, nanti compiler akan memikirkan uh, operasi apa sih, operasi-operasi apa saja yang bisa dikerjakan oleh variabel A seperti atau variabel B. Contohnya, oh komputer sudah dikasih tahu nih bahwa Nuvo adalah sabun batang. Oh, nah di sabun batang kita bisa untuk apa? Contohnya untuk menyapu apa namanya untuk mandi seperti itu. Nah, kalau motor contohnya adalah untuk dikendarai ya kemana seperti itu, transportasi kemana. Kalau misalnya tadi HP berarti untuk berkomunikasi contohnya. Kan tidak bisa kita dikasih HP untuk mandi kayak gitu kan nggak bisa ya, HP-nya rusak. Nah, itu contohnya. Jadi kita informasikan ke compiler. Nah, compiler ini yang memikirkan operasi-operasi apa saja sih nanti yang bisa kita lakukan di suatu data tersebut ya tanpa menghasilkan error. Contohnya itu tadi sabun untuk mandi, motor untuk dikendarai, dan HP untuk misal berkomunikasi. Nggak bisa motor untuk berkomunikasi itu nggak bisa seperti itu. Nanti error kok istilahnya. Nah, kemudian mungkin itu tadi untuk definisinya ini. Nah, mungkin yang tambahannya adalah, nah bahasa pemrograman ini, kita kembali ke bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman ini uh, pada umumnya ada beberapa tipe data sederhana seperti ini. Ada beberapa tipe data sederhana yang hanya dikenali komputer ya. Jadi mungkin komputer tidak sepintar kita ya, jadi belum paling tidak belum sepintar kita karena kita masih di dasarnya. Tidak belum sepintar kita, kita sudah tahu bahwa ini motor, ini sabun batang, ini misal HP, mungkin ini misal roti, ini misal gelas kayak gitu. Tapi komputer ya hanya mengerti beberapa tipe data sederhana. Misal integer seperti itu atau bilangan bulat. Misalnya dari bilangan minus, bilangan minus 1, 0, plus seperti itu. Plus 1 dan lain-lain. Bilangan bulat. Kemudian tipe yang sederhana kedua ada floating point atau bilangan desimal. Misal minus 1,2, minus 1,1, kemudian mungkin 0, 0,0, 0,5 seperti itu yang ada desimalnya seperti itu. Ini dikenali juga oleh komputer. Jadi komputer mengenal angka bilangan bulat, komputer mengenal juga bilangan desimal. Kemudian komputer menyimpan karakter ya, karakter, simbol, huruf, angka maupun simbol seperti itu. Misal huruf A, huruf B, nah, simbol plus, simbol min, perkalian seperti itu. Ini yang disimpan dipahami komputer. Kemudian yang terakhir adalah boolean, benar atau salah. Ini mungkin yang pada umumnya ya kebanyakan. Nah, nanti mungkin kita pelajari ada yang khusus-khususnya yang ada di C++ seperti itu. Tapi pada umumnya sih bahasa pemrograman hanya mengenali hal-hal ini saja. Hanya bisa mengenal angka, mengenal karakter, dan mengenal suatu hal itu benar maupun salah seperti itu. 1, 0 seperti itu. Nah, itu ya terkait apa itu tipe data ya. Jadi kalau kita kembali lagi ya intinya tipe data itu adalah suatu jenis ya, jenis variabel yang tujuannya untuk menginformasikan pada compiler agar operasi-operasi apa saja yang dapat dilakukan tanpa menghasilkan error seperti itu. Nah, ini untuk beberapa jenisnya ada di sini, tapi mungkin detailnya akan kita lanjut ya. Mungkin dari contoh tersebut bisa kita lihat ya. Misal kita ada di suatu rumah sakit, misal kita lagi cek ya, cek bulanan seperti itu, misal check up ya, medical check up.
Mungkin kita disuruh untuk berapa sih berat badannya kayak gitu. Nah, itu kan suatu data ya, suatu data adalah data berat badan. Nah, ini kalau mau kita simpan di komputer berarti berat badan kita berupa desimal. Kenapa? Karena biasanya mungkin kalau kita ingin detail berat badan kita misal 51,5 ya. Mungkin ini adalah berat badan sama dengan 51,5. Nah, ini adalah suatu plot. Nah, nanti kita akan lihat detailnya. Mungkin berat badan kita 51,5 karena ini merupakan desimal seperti itu. Karena ada komanya seperti itu. Nah, mungkin kalau tinggi badan, nah kalau tinggi badan mungkin bisa berupa bilangan bulat ya. Biasanya kan kalau tinggi badan adalah misal 170 atau 180 atau 185. Saya kira jarang misal 170,5 ini jarang ya. Walaupun kalau misalnya terjadi ini, berarti kita simbol di desimal, bukan di bilangan bulat seperti itu. Itu contohnya ya. Kalau kita ada data di dunia nyata, kita pindahkan ke komputer. Kemudian contoh sederhana lainnya, contohnya di suatu pasar kita ingin membeli atau kita melihat ada 3 buah apel, berarti jumlah apel sama dengan 3. Nah, ini pasti ada bilangan bulat, karena saya kira jarang ada misal ada 3,5 kayak gitu kan jarang ya, karena 3 ini bilangan bulat, maka kita bisa simpan di integer, jenisnya termasuk tipe data integer, seperti itu. Itu contoh beberapa contoh yang bisa kita tarik ya di dunia nyata, seperti itu. Saya kira mudah ya. Nah, ini contoh lain ya. Ada juga mungkin di KTP, ya, di sini di KTP. Nah, ini kalau kita lihat contoh KTP ini ada data seperti nama, kemudian ada data seperti tempat tanggal lahir, nah kemudian ada data seperti alamatnya di mana, kemudian ada data seperti NIK, ini bisa saja kita simpan ke karakter seperti itu ya, karena ini bukan angka ya, karena nama ya pasti jarang saya kira nama berupa angka, pasti nama misalnya saya Excel Adila seperti itu merupakan teks ya, teks maupun karakter huruf seperti itu. Saya kira itu kemudian jenis alamat juga pasti masih sama. Kemudian tempat tanggal lahir paling tidak tempat lahirnya merupakan suatu karakter. Seperti itu contohnya ya. Saya kira ada gambaran ya paling tidak bahwa oh tipe data ya intinya jenis ya. Jenis dari data itu sebenarnya apa. Nah, nanti sudah ada listnya kita tinggal pilih saja ini termasuk jenis misal integer, ini termasuk jenis float, ini termasuk jenis karakter seperti itu. Nah, mungkin itu tadi secara umum ya. Nah, mungkin kita bisa lihat sebenarnya apa aja ada apa saja sih jenis-jenis tipe data ya, jenis-jenis tipe data yang ada pada dasarnya seperti itu. Nah, jenis-jenis tipe data yang ada sebenarnya tidak hanya yang tadi kan hanya ada 4 ya paling tidak ya. Tadi ada integer, ada float, ada karakter, dan ada boolean. Nah, itu mungkin hanya tipe data yang sederhana yang di kebanyakan pemrograman ada. Nah, cuma sebenarnya tipe data itu yang disupport oleh komputer ya. Mungkin komputer belum bisa support kayak sabun batang seperti itu atau HP, tapi komputer bisa mensupport cukup banyak data ya, cukup banyak data. Ada diantaranya ya, ada data yang sederhana, ada data yang terstruktur seperti itu. Ada data yang sederhana, ada yang data yang terstruktur. Nah, untuk data yang sederhana, di sini ada dibagi lagi nih, ada yang tunggal, ada yang majemuk seperti itu. Nah, kalau tunggal ini yang paling sederhana ya, yang paling sederhana berarti hanya menyimpan satu saja. Ini ada integer, ada real, ada boolean, ada karakter. Ini yang tadi kita sudah bahas ya, yang 4 tadi, yang real ini sama seperti float ya, sama saja seperti itu. Bilangan real, bilangan real saya kira ya bilangan yang desimal ya, bisa dari ada koma-komanya seperti itu. Nah, kemudian ada tipe data sederhana yang majemuk. Majemuk ini berarti terdiri dari beberapa data tunggal ya, seperti itu. Contohnya adalah string. Kalau karakter kita bedanya karakter ini, karakter hanya menyimpan satu karakter saja. Misal A, nah, misal B. Nah, hanya itu saja yang disimpan seperti itu. Misal jenis kelamin, misal jenis kelamin adalah L atau P. Nah, seperti ini. Ini itu disimpan di karakter. Cuman kalau nama kan tidak hanya satu karakter ya. Contohnya ya nama adalah Excel Adila seperti ini. Nah, nama Excel Adila ini bisa kita simpan ke
tipe data majmuk. Nah, ini yaitu adalah string. Nah, string ini adalah kumpulan karakter seperti itu pada dasarnya. Nah, kemudian nanti kita lanjut ya. Mungkin kita fokus di sini sebelum UTS ya. Sebelum UTS kita akan bahas ini tipe data sederhana ya. Kita hanya akan bahas seputar tipe data sederhana saja ya. Kemudian setelah UTS kita bahas yang tipe data struktur. Oh, paling tidak yang majmuk. Ini yang setelah UTS seperti itu. Ini setelah UTS dan ini termasuk UTS. Saya kira untuk array dan record masih masuk sebelum UTS seperti ini. Nah, untuk tipe data struktur ini berarti sudah memiliki beberapa bagian-bagian. Nah, nanti kita akan bahas struktur yang sederhana, ada array, ada record, yang nanti akan kita pelajari array itu seperti apa sih. Nah, kemudian record itu seperti apa, nanti kita akan masuk ya seperti itu. Nah, kemudian kita ada tipe struktur data yang majmuk, yaitu yang lebih kompleks ya, merupakan misalnya gabungan dari beberapa yang struktur data yang tersederhana. Contohnya ada yang linear, ada yang non linear. Ini nanti akan kita pelajari setelah UTS seperti ini. Ini akan kita pelajari semua seperti itu. Saya kira itu ya, kita jangan bingung dulu, kita fokus di yang sederhana saja, kita fokus di yang sederhana, kita bermain di yang sederhana saja, karena simple sudah cukup untuk misal kita mau bikin aplikasi-aplikasi nantinya yang sederhana. Mungkin ini kita saya hapus dulu. Ya, kita lanjut ya. Kita fokus di sini nantinya. Ini saja cukup. Nah, ini dulu. Nah, ini ya. Mungkin ini jenisnya ya. Ini tadi jenis-jenisnya ya. Cukup banyak. Cuma sebenarnya dari jenis-jenis itu kita bisa pecah lagi. Contohnya di sini. Di sini ada integer ya. Ini sama semua ini integer. Cuman integer ini bisa memiliki beberapa jenis seperti itu. Di sini ada yang short, ada yang unsigned short, ada yang biasa ya unsigned integer, ada yang integer, ada yang long, ada yang unsigned long, ada yang long long, ada yang unsigned long long seperti itu. Nah, ini semuanya menyatakan bilangan bulat ini merupakan turunan dari integer seperti itu. Ini di sini nih ada nih range-nya, mungkin nanti teman-teman bisa pelajari range ya. Jadi kalau teman-teman buat program, pasti programnya akan menggunakan memori dari RAM teman-teman seperti itu. Nah, ini kita harus menyesuaikan, misalnya kita ingin buat aplikasi yang kecil ya, ramah RAM seperti itu ya, kita sesuaikan dengan range-nya. Jangan kita misal mau bentuk data yang sederhana, seharusnya kita bisa mungkin range-nya hanya segini saja, tapi kita menggunakan long yang harus sampai segini. Nah, ini nanti boros space seperti itu. Nah, itu ya. Ini ada datanya, ada memorinya. Memorinya berapa byte sih? Misalnya kita membentuk suatu variabel untuk short integer, berarti ini akan memakan 2 byte RAM seperti itu. Kalau integer 4 byte RAM seperti itu. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada char ya. Char ini menyatakan teks ke dalam bilangan. Jadi kalau kita tahu mungkin ada A ya, mungkin misalnya kita A. Nah, ini nanti huruf A ini akan dikonvert ke suatu angka ya, misal 10 atau berapa ini yang akan disimpan di komputer seperti itu. Jadi pada dasarnya memang komputer hanya menyimpan angka ya, cuman kalau kita sudah kasih tahu bahwa ini adalah char, nah maka nanti 10 ini akan dikonvert menjadi A, dan sebaliknya A ini nanti dikonvert menjadi 10 di RAM seperti itu. Untuk size-nya ini ada 1 byte ya, karena ini hanya satu saja. Ini bisa char, signed char maupun unsigned char seperti itu. Nanti disesuaikan, misal range-nya seperti apa ya. Kalau ini saya kira range-nya sama semua, hanya bedanya kalau sign ini bisa minus, kalau unsigned ini tidak minus seperti itu. Nah, kalau float ini adalah bilangan yang real ya, bilangan real atau desimal seperti itu. Nah, di sini kalau float ini kita bisa lihat size-nya 4 ya, lebih besar ya daripada integer. Saya kira short-nya seperti itu, namanya short integer, kemudian ada double dan ada long double. Ini juga ada jenis-jenisnya seperti itu ya. 8, 16. Nah, ini untuk range-nya ya, berarti kan 1,2 kali 10 pangkat min 38 seperti itu. Ya, seperti itu.
karena ini pakainya E ya, karena eh, sama saja sih 1,2 kali 10 pangkat min 38. Ini saya kira kalau dikalikan ya minus ada nggak di sini? Nggak, beda pokoknya ya minus 0,000 sekian seperti itu, minus tapi. Nah, kemudian kita lanjut ke yang boolean. Nah, kalau boolean ini hanya data benar maupun salah. Nah, ini memori byte-nya hanya satu seperti itu, karena hanya menyimpan true, false seperti itu. Itu ya untuk jenis-jenis tipe data. Nah, untuk jenis-jenis tipe data seperti ini, saya kira ini kita harus dihafal semuanya ya. Makanya teman-teman hanya paling tidak kalau ingin belajar dulu yang utama saja, misal integer, misal karakter, misal float, atau mungkin double kalau kurang besar floatnya, ataupun boolean. Ini saya kira untuk teman-teman belajar dulu cukup untuk ini. Cuman ini informasi tambahan bahwa ada short integer, ada long integer, ada unsigned seperti itu. Nah, itu ya untuk terkait tipe data ya. Mungkin itu untuk memori. Ini kenapa berbeda-beda ya? Ini makin besar memorinya ini tentunya bisa menyimpan data yang makin besar. Saya kira untuk materi bit memori ada di mungkin mata kuliah logika ya, mungkin ada di logika atau mungkin di mata kuliah lain ya seperti itu. Cuman pada dasarnya mungkin untuk mengingat kembali, komputer itu kan hanya tahu dua nilai saja, yaitu satu atau nol seperti itu. Pada dasarnya komputer hanya tahu satu atau nol saja. Nah, ini kita sebut ini sebagai satu bit seperti itu. Nah, ini jadi kalau byte ini adalah 8 bit, jadi komputer akan menyimpan 8 nilai untuk 1, 0. Nah, nanti kita coba. Ini ya, komputer hanya mengenal 1 maupun 0 saja, seperti itu. Dan memori di RAM itu paling tidak uh, satu, satu bit sama dengan 8, satu byte sama dengan 8 bit, seperti ini ya. 8 bit sama dengan 1 byte, jadi kalau memori di RAM, maka 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ada binarnya. Pada dasarnya komputer kan menyimpan binar ini bisa nilai 0 maupun 1, 0 maupun 1, 0 maupun 1, seperti itu. Sehingga nanti untuk 1 byte ini nilai maksimalnya adalah 2, 5, 6, seperti itu. Di sini lihat ya. Kenapa sih range 1 ini adalah 0 sampai 255? Karena ya itu untuk merepresentasikan yang tadi. Ini kenapa 1 ini range-nya 6 sampai plus, ini kalau dijumlah totalnya adalah 256. Ini adalah 256 seperti itu. Karena memang seperti itulah komputer menyimpan nilai. Saya kira kalau lebih detail lagi bisa dipelajari di mata kuliah lain mungkin, atau mungkin kita bisa diskusikan nanti ya lebih lanjut kalau misalnya ingin berbicara masalah memori komputer. Tapi secara umum sih yang perlu teman-teman pelajari hanya yang integer, char, float, dan boolean, seperti itu saja. Yang lainnya hanya variasi saja. Mungkin itu untuk tipe data ya. Jadi itu tadi tipe data adalah jenis-jenis. Sekarang kita lanjut ke apa sih itu variabel. Apa itu variabel? Nah, mungkin tadi ya, kalau tadi kita istilahkan dari sabun batang, ini adalah tipe datanya. Nah, sabun jenis sabunnya, mereknya adalah variabelnya. Kita bisa istilahkan seperti itu. Contohnya ini sama ya, ini adalah tipe datanya. HP ini adalah variabelnya, kemudian atau mungkin sama juga seperti yang motor ini. Nah, kalau kita istilahkan dengan contoh yang tadi, kita berat badan adalah desimal ya. Tadi kita lihat adalah float, berarti misal beratnya 51,5 seperti itu. Nah, kalau float ini adalah suatu tipe data, nah tipe datanya, nah berat badan inilah yang kita istilahkan dengan variabelnya. Variabelnya adalah berat badan, seperti itu. Begitu juga dengan misal jumlah apel, berarti variabelnya adalah jumlah apel, seperti itu. Tipenya adalah integer. Dan begitu tadi yang apa namanya, KTP juga ya. KTP ada nama, ada NIK, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman masih ingat di pelajaran matematika ya, di aljabar,
Misalnya saya kira variabel pertama kali rekan-rekan dengar itu mungkin di matematika ya. Matematika aljabar mungkin kita ada contoh sederhana saja, misal biasanya carilah variabel X. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita disuruh mencari variabel X biasanya. Nah, kemudian kita selesaikan cara panjang sekali. Nah, kita ketemu X sama dengan 5. Nah, jadi sebenarnya itu adalah X, variabel X adalah 5. Biasanya kita selesaikan dengan kata itulah. Nah, ini sama di pemrograman ada juga yang nama kata-katanya adalah variabel. Cuman variabel itu apa sih berarti? Nah, variabel ini adalah uh, disimpan, digunakan untuk menyimpan informasi yang nantinya dimanipulasi oleh komputer. Jadi variabel ini sebenarnya hanya untuk menyimpan datanya saja, menyimpan informasinya saja. Contoh di sini ya, menyimpan informasinya dengan jumlah apel. Contoh menyimpan informasinya dengan data berat badan seperti itu. Nah, jadi digunakan untuk menyimpan informasi saja pada dasarnya. Ini ada juga definisi lain, variabel merupakan cara melabeli suatu data dengan nama yang deskriptif seperti itu, sehingga mudah dipahami. Contohnya ini, kalau ini mungkin sulit ya, atau mungkin ini contohnya. Jadi mungkin kalau kita lihat jumlah apel sama dengan 3, otomatis walaupun kita tidak mengerti pemrograman, kita bisa melihat bahwa yang dimaksud ini jumlah apel ya, jumlah apel yang kita lihat di sini ada 3 seperti itu. Ini namanya adalah deskriptif. Kalau ini berat badan, berarti mungkin tanpa kita melihat gambarnya ya kita bisa mendapat informasi bahwa berat badan suatu hal itu beratnya adalah 51,5 seperti itu. Begitu juga mungkin Beat, Vario, NMAX seperti itu yang merupakan motor seperti itu. Nah, itu ya, jadi melabeli saja, melabeli suatu data kita labeli dengan nama yang deskriptif seperti itu. Nah, variabel ada juga definisinya adalah suatu wadah untuk menyimpan suatu informasi, sama ya, untuk menyimpan informasi ya. Nah, kemudian ada juga variabel adalah nama yang diberikan untuk lokasi memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan nilai pada program seperti itu. Nah, ini pada dasarnya memang suatu informasi ya, suatu data di komputer pasti akan disimpan di memori ya, memori atau RAM ya, seperti itu. Nah, ini daripada RAM ini akan memiliki alamat. Contohnya misal teman-teman mungkin masih teman-teman tahu ya alamat mungkin alamat rumah seperti alamat rumah ada alamat rumahnya lah itu kita bisa labeli alamat rumah kan punya koordinat seperti berapa longitude, berapa latitude seperti itu ya. Nah, ini daripada kita hafalkan latitude-nya kita biasanya hafalkan dari nama daerahnya. Misal daerah longitude 7, sekian, 10, sekian kayak gitu adalah misal Purwokerto seperti itu. Kita labeli sebagai Purwokerto. Ini juga sama. Yang tadinya menyimpan alamat lokasi memorinya di mana. Nah, ini daripada kita hafalkan lokasi memorinya di mana, kita ini saja kita labeli saja menjadi nama yang mudah kita pahami seperti itu. Contohnya ya tadi, jumlah apel ini akan disimpan di suatu memori lah, memori. Nah, ini alamatnya di mana sih? Daripada kita hafalkan alamatnya, kita pakai saja uh, kata jumlah apel untuk otomatis memanggil memorinya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya variabel adalah lokasi penyimpanan abstrak ya yang diasosiasikan dengan suatu nama yang menyimpan nilai informasi. Ini sama ya. Jadi ini berbicara di mana sih si data ini disimpan di RAM seperti itu, di mana data ini disimpan di memori seperti itu. Nanti tinggal kita panggil menggunakan nama ini loh kayak gitu. Nah, ini variabel definisi lain adalah suatu wadah kontainer dari suatu tipe data, sama ya, suatu wadah. Intinya ya suatu wadah saja seperti itu. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya sebenarnya variabel ini ya mungkin suatu wadah untuk menyimpan informasi ya, di mana kita labeli dengan nama yang deskriptif sehingga mudah dipahami dan mudah dibaca juga, yang menyatakan lokasi memorinya ada di mana seperti itu. Nah, pada RAM-nya seperti itu ya. Saya kira kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari definisi-definisi yang kita temui, kita bisa tarik kesimpulan bahwa variabel adalah seperti itu. Nah, kita istilahnya kalau kita visualisasikan variabel itu istilahnya adalah kotak ya, kontainer yang terbuka kayak gitu. Ini bisa kita masukkan apa saja. Ya, tadi misalnya kita masukkan misal tadi
data berat badan, kita masukkan misalnya 51,5 seperti itu, kita masukkan ke sini. Nanti berarti ini adalah berat badan seperti itu. Nanti mungkin ada kontainer lain ya. Mungkin ini adalah tinggi badan, misal 171 seperti itu, kita masukkan di sini. Atau mungkin mau kita ganti, boleh nanti isinya yang 171 kita keluarkan, kita ganti 181 seperti itu, nanti kita ganti yang ini kita hapus seperti itu. Ini juga bisa karena variabel itu intinya wadah terbuka saja seperti itu. Nah, pemberiannya ini untuk kalau nanti masuk ke pemrogramannya, codingnya ya, pemberian namanya ini dimulai ya, syarat-syaratnya dimulai oleh satu huruf atau karakter underscore seperti itu. Jadi nggak boleh dimulai dengan angka. Kemudian nama variabel ini selanjutnya bisa diikuti oleh huruf dan angka ya, ataupun karakter lainnya ya. Nah, ini underscore maupun dan ya. Nah, kemudian nama variabel tidak boleh memakai nama yang sudah digunakan seperti abstrak, boolean, dan lain-lain. Nanti akan kita coba sendiri. Untuk sintaknya seperti ini. Ada tipe data, spasi nama variabelnya, kemudian titik koma. Di sini juga tipe datanya apa, nama variabelnya apa, kemudian nilainya apa. Ini bisa kita langsung juga definisikan nilainya apa. Kalau ini baru kita deklarasikan saja. Ini contohnya ini ya, kita bisa kasih buat suatu wadah, tapi ini masih kosong, ini wadah kosong. Kita baru kasih wadah bernama berat badan, tapi masih belum ada nilainya. Sedangkan kalau ini kita sudah kasih suatu berat badan, suatu wadah ya, wadah berat badan, tapi isinya sudah kita isi yaitu 10. Nah, bedanya ini. Kalau ini baru kita siapkan wadahnya saja, kalau ini sudah kita isi wadahnya seperti itu. Walaupun nanti bisa kita ganti isinya. Nah, kemudian ada juga ini contoh lainnya, jadi biar nggak integer terus, mungkin ada char ya, char ini char tapi variabelnya berupa array, nanti kita akan pelajari intinya ini untuk menyimpan nama seperti itu atau string. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya terkait untuk string ya. Saya kira ini tidak perlu dipikirkan susah, yang penting kita tahu bahwa intinya ya tipe data, kemudian nama variabel, titik koma maupun ada nilainya seperti itu. Nah, mungkin itu ya terkait variabel, saya kira mudah sekali. Kemudian kita lanjut ke apa itu konstanta. Konstanta mungkin kalau di dunia nyatanya kita tahu ya beberapa istilah matematis, misal kita tahu pi sama dengan 3,14 atau 22/7 seperti itu ya untuk menghitung luas lingkaran seperti itu. Atau mungkin ukuran gravitasi bumi seperti itu, mungkin dari suatu rumus matematis diketahui bahwa gravitasi bumi ini besarnya 9,8. Ini yang tidak akan berubah-ubah selamanya kayak gitu. Atau mungkin ada beberapa konstan matematis lain ya, ini ada banyak sekali saya tidak paham, tapi ini merupakan suatu konstan yang sudah dihitung dan tidak akan berubah selama-lamanya. Maupun misalnya contoh di dunia nyata ya, misal kita membeli suatu lampu ya, kita membeli lampu bohlam seperti itu, misalnya di wadahnya sudah tertulis ini 5 watt loh seperti itu. Nah, ini selamanya ya kan si lampu adalah 5 watt ya. Tidak akan berubah menjadi 15 watt, tidak akan berubah menjadi 10 watt seperti itu. Pasti akan selalu 5 watt. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis konstanta yang tidak bisa berubah, intinya nilainya tidak bisa berubah. Nah, cuman apa sih itu definisi detailnya ya dari suatu konstanta? Ini konstanta adalah suatu entitas ya dalam program yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah. Contoh tadi ya bohlam ini ya. Ini sudah 5 watt ya akan 5 watt terus, tidak ada perubahan seperti itu. Nah, ini konstanta menunjukkan nilai yang tetap ya dari suatu pengenal ya. Nilai yang tetap tidak berubah seperti itu. Konstanta definisi lain adalah suatu nama yang menyatakan nilai yang tetap ya masih sama. Maupun adalah yang terakhir ada konstanta adalah nilai yang tidak bisa diubah oleh program ketika sudah dieksekusi. Jadi tidak bisa berubah ya selama kita sudah menjalankan programnya. Kecuali nanti kalau programnya sudah berhenti, source code-nya kita ganti, ya itu bisa berubah. Tapi pada umumnya ya tidak bisa berubah seperti itu ketika sudah berjalan. Nah, kalau konstan kita istilahkan dengan kotak yang tertutup, ada yang tertutup. Jadi kita sudah kasih nilai di dalamnya. Contohnya tadi pi sama dengan 3,14. Di dalamnya sudah 3,14 nih. Kalau mau kita ganti, kita masukkan ini ya nggak bisa seperti itu. Itu contoh konstan. Jadi contoh kalau kita sudah kasih
suatu nilai sudah tidak bisa berubah lagi. Ini contohnya pemberian nama konstanta sama seperti variabel ya, masih tidak harus dimulai dengan satu huruf ya atau karakter underscore. Kemudian setelah underscore ini, setelah huruf maupun underscore, ini bisa diikuti oleh angka-angka maupun huruf-huruf ataupun karakter seperti itu. Dan tidak boleh menggunakan nama yang sudah ada dalam keyword-keyword program seperti itu. Masih sama. Ini cara penulisannya, sintaksnya ini di bahasa C++, teman-teman bisa menggunakan yang pertama maupun yang kedua. Kalau yang pertama teman-teman define hashtag define, kemudian nama konstanta, kemudian nilai yang tetapnya apa. Atau mungkin cara kedua adalah dengan const, kemudian tipe datanya apa, kemudian nama konstantanya ini apa, kemudian sama dengan nilainya apa, titik koma. Ini juga dua caranya sama saja seperti itu. Bedanya kalau menggunakan konstanta di sini kita perlu tipe data seperti itu. Contohnya pi adalah 3,14, misalnya integer pi sama dengan 3,142 ini sama saja, atau mungkin gravitasi sama dengan 9,8 kayak gitu ya, sama saja seperti itu. Nah, mungkin bukan ini karena ada koma ini berarti bukan ini adalah float seperti itu. Salah tulis seperti itu. Kita lanjut ya. Mungkin itu terkait variabel dan konstanta ya. Jadi bedanya kalau variabel merupakan wadah terbuka ya. Variabel merupakan wadah terbuka, bisa menyimpan informasi, bisa diganti pula, diubah-ubah bisa. Kalau konstanta ini merupakan wadah yang tertutup. Jadi kalau sudah dikasih nilai tidak bisa diganti-ganti nilainya. Intinya bedanya hanya itu saja. Itu ya, saya kira. Kemudian misal kita lihat ya, lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu variabel, tipe data, dan konstanta. Saya kira itu merupakan dasar kita membuat suatu program ya. Cuman tidak cukup kalau ingin kita membuat suatu aplikasi sederhana, misal kalkulator ya. Sehingga kita perlu belajar apa sih tadi operator-operator matematis yang bisa dilakukan jika kita lihat berdasarkan tipe datanya. Tadi kan ada ya suatu definisi bahwa menyatakan informasi terkait compiler ya, suatu data ke compiler, lalu operasi apa saja yang bisa dilakukan. Nah, ini kita lihat ya operasi-operasi saja yang bisa dilakukan. Nah, mungkin operasi matematis teman-teman masih familiar ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada kurang dari, ada lebih dari, ada sama dengan, seperti itu. Ini merupakan operator-operator ya, operator matematis yang biasa kita lihat lah sehari-hari ya, atau mungkin teman-teman sudah pernah pelajari ya, mungkin dulu seperti itu di SMA seperti itu. Nah, cuman ini tidak hanya ini saja kalau di bahasa pemrograman. Nah, mungkin apa itu definisi dulu ya. Kalau definisi dari operator ini pada dasarnya adalah suatu karakter yang merepresentasikan suatu aksi atau proses matematis tertentu. Contohnya simbol plus. Oh, ini berarti operasi penjumlahan. Minus adalah pengurangan. Seperti itu prosesnya. Kalau perkalian atau asteris ini adalah perkalian. Seperti itu contohnya. Kemudian, operator adalah simbol yang menginformasikan compiler untuk menjalankan suatu operasi matematis, relasi, maupun logis yang spesifik seperti itu. Nah, ini masih sama ya. Jadi karakter ini menginformasikan apa sih aksinya seperti itu. Ini bisa matematis, relasi, logis seperti itu. Nanti akan kita lihat satu persatu. Kemudian operator adalah simbol yang merepresentasikan suatu aksi atau proses, sama saja. Jadi operator-operator ini ya intinya ya karakter ya, simbol-simbol. Simbol-simbol ini apa sih, proses apa yang ingin kita sampaikan ke komputer ya, kayak tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, mungkin pembagian seperti itu. Nah, jenis-jenis operator ada cukup banyak ya, terutama yang ada di C++ seperti itu dan bahasa pemrograman lainnya. Di sini kita bisa kelompokkan ya, kita bisa kelompokkan menjadi 5 jenis seperti itu, jenis dari operator. Ada aritmatika ya, aritmatika ini operasi aritmatika ya, contohnya ya pasti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian seperti itu. Ataupun pangkat ya, pangkat seperti itu. Pangkat nanti ada simbolnya sendiri.
Nah, kemudian ada operator assignment. Jadi untuk operator yang berfungsi memasukkan nilai baru ke variabel. Jadi tujuan dari operator ini simbol ini adalah untuk memasukkan nilai ke suatu variabel seperti itu. Nanti akan kita lihat di antaranya ini sama dengan kayak gitu. Misal tadi kan x sama dengan 5 berarti kita memasukkan 5 ke x kayak gitu. Sama saja. Nanti akan kita bahas. Kemudian selanjutnya ada comparison ya. Kalau comparison ini untuk membandingkan angka maupun string, nanti menghasilkan suatu evaluasi. Misal saya kira di matematika juga sering ya, misal 5 lebih dari 4 seperti itu, atau mungkin apakah 3 lebih dari 5. Nah, ini nanti kan ada pernyataan-pernyataannya, suatu evaluasi. Misal evaluasi ini adalah betul seperti itu. Kemudian evaluasi adalah salah seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ada operator logika. Ini suatu operasi logika. Mungkin ini operasi logika mungkin ada di mungkin materi logika informatika ya. Di antaranya itu mungkin kalau teman-teman tahu bahwa suatu tabel kebenaran, misal ada N, ada OR. Saya kira dulu di SMA mungkin ada maupun di materi matematika dasar ada saya kira untuk operasi-operasi ini. Nanti akan kita bahas juga, ya, jangan khawatir di sini, tapi mungkin secara singkat. Kemudian ini ada bitwise yang terakhir ya, ini mungkin operator yang berfungsi menjalankan operasi biner atau manipulasi nilai bit, nilai biner seperti itu. Nanti akan kita lihat seperti apa misalnya. Nah, ini yang pertama aritmetik ya. Saya kira aritmatika sangat mudah sekali seperti itu. Di sini bisa berupa penjumlahan, pengurangan ya. Kalau ketemu simbol ini misal A kurang B, ya, misal di sini ada A sama dengan 5, B sama dengan 1, kemudian nilai A kurang B, maka ini outputnya adalah 4 seperti itu. Nah, ini ya, saya kira ini masih sederhana seperti itu. Perkalian ya sama, misal A kali B seperti itu. Nah, eksponensial ini mungkin yang misal 2 pangkat 8. Nah, ini yang 2 pangkat 8. Cuman komputer mengenalnya sebagai simbol seperti asteris dan asteris seperti ini. Tidak dengan ini seperti itu. Kemudian ada pembagian, ada perkali sisa hasil bagi. Kalau pembagian mungkin misal 8 dibagi misal berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya, ini kan pembagiannya. Nah, cuman kalau menggunakan sisa hasil bagi atau modulus atau mod ya, nah ini adalah sisa hasil bagi. Misal yang tidak habis 3 dibagi 2, ini kan tentunya biasanya 1,5 ya. Nah, kalau kita coba hitung sebenarnya kan 3 per 2, 3 per 2 ini sama dengan 1. Nah, nah ini adalah sisanya. Nah, modulus adalah ini. Modulus adalah sisa dari hasil baginya. Jadi bukan ininya, tapi merupakan sisa hasil baginya yang sudah tidak bisa untuk membagi ini. Sisa hasil baginya adalah modulus seperti itu. Ini tidak terlalu sering sih, cuman beberapa kali diperlukan seperti itu. Nanti tapi hanya spesifik saja, jadi tidak perlu bingung. Intinya modulus itu sisa hasil bagi seperti itu. Kemudian ada kenaikan. Contohnya misal kita punya A sama dengan 5, kemudian kita A plus plus. Nah, nanti ini otomatis A ini sama dengan 6 berarti maksudnya seperti itu. Begitu juga penurunan. Misal kalau A min min berarti kalau misalnya tadinya 5 ya, A min min berarti ini nanti jadi 4 seperti itu. Itu contohnya. Nah, itu tadi untuk operator aritmatika ya. Aritmatika intinya ya operator matematis ya, seperti itu. Nah, kemudian ada assignment. Kalau assignment ini memasukkan nilai seperti itu. Contohnya ini pakai sama dengan. Oh, ini belum diganti, ini memasukkan sama dengan seperti itu. Memasukkan nilai ya. Oh, ini penjumlahan. Contohnya kita bisa simbolkan seperti ini. X plus sama dengan Y. Ini sama dengan kita assign X sama dengan X plus Y. Berarti kayak X plus Y tambah sama disimpan X. Contohnya tadi misal kita X sama dengan 5, Y sama dengan 1. Berarti kalau X plus sama dengan Y, ini berarti X sama dengan X itu 5 ditambah 1. Nah, berarti X-nya akan menjadi 6, seperti itu. Nah, ini kalau plus sama dengan. Ini pengurangan, ini perkalian, ini eksponensial, ini masih sama saja. Assignment sama seperti aritmatika, bedanya hanya menambah sama dengan, sehingga nilainya ini nanti disimpan di variabel X atau variabel yang pertama seperti itu, yang ada di kiri seperti itu ya.
Saya kira ini masih mudah sekali ya, masih umum. Saya kira di matematika juga masih ketemu seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, comparison. Nah, comparison ini yang perbandingan. Ini adalah perbandingan seperti itu. Perbandingan. Contohnya yang tadi, apakah 5 sama dengan 5? Ya, kalau 5 sama dengan 5 jelas ya. Mungkin kita misal variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 5, apakah A sama dengan B? Nah, ini berarti kan apakah benar, apakah salah seperti itu. Nah, operator ada sama dengan, ada identik, ada tidak sama dengan, ada tidak identik ya. Ini nanti akan kita bahas nanti terkait dengan identik ini. Nah, cuman paling tidak secara umum sama saja seperti itu. Apakah sama maupun tidak sama. Tapi identik ini lebih jauh lagi nanti akan kita bahas. Nah, ini ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari sama dengan ya. Saya kira itu untuk mudah ya kalau lebih dari misal A lebih dari B. Ini apakah misalnya A-nya adalah 6, B-nya adalah 1, berarti betul kan, true seperti itu. Nah, output dari operasi ini adalah benar seperti itu. Ini kalau comparison ada hasil outputnya seperti itu. Nah, itu kalau kurang lebih dari sama dengan ya berarti kalau misalnya 6 lebih dari sama dengan 6 ya benar soalnya karena ada sama dengannya seperti itu. Kecuali 6 lebih dari sama dengan 7 baru salah. 6 lebih dari sama dengan 5 benar. Seperti itu contohnya. Begitu juga untuk kurang dari. Nah, kalau logika ini operasi-operasi yang logis seperti itu. Saya kira ada di logika informatika atau logika komputer ya. Misalnya teman-teman ketemu tabel kebenaran ya. Saya kira ada misalnya ada X, ada Y, ada benar, salah ya seperti itu. Misalnya suatu pernyataan benar atau pernyataan salah, ini salah atau ya. Kalau misalnya kita ketemu pernyataan benar atau salah, nanti output pernyataan itu adalah benar seperti itu. Kalau ada benar dan salah, maka pernyataan itu adalah salah. Nah, itu contohnya. Misal contohnya belum saya siapkan. Contohnya ya misalnya Budi pergi ke pasar. Nah, ini atau Budi pergi ke mall seperti itu. Lalu diketahui bahwa Budi itu perginya ke mall. Berarti kan yang benar adalah pernyataan kedua, yang pernyataan pertama salah seperti itu. Nah, tapi karena di sini keseluruhan pernyataan ini kita menggunakan atau, maka pernyataan ini kita sebut adalah benar seperti itu. Karena salah satunya benar. Intinya seperti itu. Saya kira teman-teman sudah mungkin pelajari sebelumnya ya. Kalau belum berarti mungkin nanti kita bisa pelajari bersama-sama untuk operator logikanya. N ini berarti kalau salah satunya salah berarti salah. Kalau not berarti misalnya tadi Budi pergi ke pasar ke mall itu benar. Kalau Budi tidak pergi ke pasar padahal Budi tidak pergi ke mall padahal Budi pergi ke mall itu berarti nanti bukan benar tapi salah nanti. Kebalikannya intinya seperti itu. Not ini hanya kebalikannya. Itu ya contoh operasi logika. Nah, kemudian ada operasi bitwise. Mungkin kalau bitwise ini hanya sekedar informasi saja tidak masalah seperti itu. Yang penting kita tahu bahwa ada operator ini dan or, XOR, not, ya, shift, left shift dan right shift seperti ini. Contohnya misalnya 10 dan 12 ini. Ini kita convert ke biner. Berarti kalau 10 binarnya adalah 0, 1, 0, 1 dan kita operasi dan-nya 1, 1, 0, 0. Ini kita gambarkan di sini. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, karena kita dan, berarti kalau dua-duanya benar, baru benar. 0, salah ketemu salah, salah. Benar ketemu salah, salah. Salah ketemu benar, salah. Benar ketemu benar, benar. Nah, ini maka hasilnya adalah ini. Kalau kita kembalikan dari binar ke hasil, maka akan menghasilkan 8, seperti itu. Begitu juga dengan 10 atau 12. 10, nah, kemudian 12 binarnya. Berarti salah ketemu salah, salah. Benar ketemu salah, benar. Salah ketemu benar, salah, benar. Benar ketemu benar, benar.
Nah, ini 1110. Nah, ini akan menghasilkan 14 seperti itu. Nah, begitu juga kalau XOR 1100, ini hanya bernilai benar kalau berbeda sebetulnya. Berarti kalau ini adalah salah, ini benar, benar, ini adalah salah seperti itu. Ini sama ya seperti itu. Dan lainnya seperti itu. Dan seterusnya lah. Kalau ini hanya dibalik saja, berarti yang tadinya 0 jadi 1. Nah, ini dibaca yang 1 jadi 0 seperti itu. Kalau left shift berarti ini ada tambahan 0 ya, 0 di sebelah sini sehingga nilainya bertambah. Kalau ini 0 yang di kanan berubah dihilangkan jadinya berkurang. Ini contoh bitwise, cuman saya kira untuk bitwise ini hanya sekedar tahu, tidak masalah karena tidak terlalu sering nanti untuk implementasinya. Yang penting tahu bahwa ada operator bitwise seperti itu. Nah, ini ya contoh operator, ini bukan bitwise, ini operator pada umumnya. Contohnya kita punya panjang 9, lebar 10. Ini tadi kita belajar tipe data, kita belajar variabel. Nah, ini kita variabel panjang kita simpan 9, lebar kita simpan 10. Kemudian kita buat program untuk luasnya berapa sih? Ya, luasnya adalah panjang ya, tipe variabel panjang dikalikan ya, operator aritmatik perkalian dikalikan lebar, variabel lebar seperti itu. Nanti hasilnya adalah berarti 90 seperti itu. Nah, itu ya untuk materi dasarnya itu. Mungkin kita bisa masuk ke yang lebih bagian codingnya seperti itu. Saya kira teman-teman sudah ini semua ya, udah menginstal apa namanya? Nih, Dev C++ seperti itu. Saya kira teman-teman sudah menginstal semuanya untuk Dev C++. Nah, ini nanti teman-teman bisa kalau baru membuka, mungkin saya ini close dulu ya. Kalau belum, nanti teman-teman bisa ke file new ya. Mungkin saya close dulu saja. Ini mungkin teman-teman bisa buka lagi, misalnya saya Dev C++ ya. Kalau teman-teman buka nanti masih seperti ini, masih kosongan, teman-teman bisa ke file new project. Nah, kemudian teman-teman buat console application seperti ini. Dan di sini contohnya adalah pertemuan 2, misalnya seperti ini. Nah, ini karena pertemuan, nanti teman-teman simpan projectnya di mana. Yos, buku data, materi, teori, kode. Nah, ini misalnya paralel. Nah, di sini teman-teman bisa simpan, misalnya simpan. Nah, ini akan muncul kode seperti ini. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Sebenarnya tiap bagian ini apa sih? Kalau kok sudah baru buka sudah muncul kode seperti ini. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu seperti ini. Ini bisa di save dulu, di save di tadi paralel. Nah, kita save di sini. Ini ya, kita akan bahas satu persatu. Apa itu ini? Nah, kemudian ini itu apa? Nah, kemudian apa sih ini? Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Kita buka lagi, di sini. Nah, jadi ketika teman-teman buka, pada dasarnya nanti teman-teman pasti lihat seperti ini ya. Atau mungkin teman-teman bisa tambahkan Hello World, karena biasanya kalau aplikasi pembuka itu teman-teman nanti belajarnya bagaimana menuliskan Hello World. Ini kalau teman-teman jalankan, tidak akan tampil apa-apa ya. Ini kalau dijalankan langsung nggak ada apa-apanya. Teman-teman bisa copy saja atau tulis di sini sesuai yang saya tulis using namespace std, dan kita tulis cout hello world. Ini adalah aplikasi pertama kita seperti itu. Kita bisa execute, kita compilekan ya. Dan sekarang muncul hello world. Nah, ini kita bisa menampilkan, cuman kita masih belum tahu nih apa sih tiap-tiap baris ini maksudnya apa kayak gitu. Nah, mungkin ya kan kita jelaskan satu persatu. Nah, pertama adalah baris pertama ada include IOStream. Maksudnya apa sih include IOStream? Maksudnya include IOStream ini kita memasukkan ya, kita memakai sebuah file khusus ya yang bawaan untuk kita mengakses berbagai fitur tambahan dari bahasa C++. Jadi kita sudah ada library-nya, sudah ada kode khusus, fungsi khusus ya,
kita tinggal pakai saja. Nah, ini fitur tambahan yang ada di bahasa C++. Nah, kita pakai caranya dengan include IOStream seperti itu. Jadi kita akan memakai fitur IOStream yang sudah dibuat di bahasa C ke program kita. Maksudnya seperti itu. Nah, ini ya include IOStream. Kemudian yang kedua adalah using namespace std seperti itu. Namespace ini adalah maksudnya adalah kita merupakan penjelasan ya mengenai scope atau di mana suatu variabel atau fungsi digunakan seperti itu untuk menghindari konflik terhadap nama yang digunakan dari dua atau lebih library. Maksudnya adalah ketika ini kalau hanya menggunakan satu mungkin tidak masalah ya. Kita hanya menggunakan satu include IOStream. Nah, misal kita gunakan misalnya ada include misalnya suatu library A, kemudian kita include suatu library B seperti ini. Nah, bisa saja nih A dan B ini tabrakan seperti itu. Misal A punya fungsi penjumlahan, B punya fungsi penjumlahan. Nah, ini kan kalau kita panggil penjumlahan ini bingung nih. Komputer ini mau maksudnya yang A apa yang B seperti itu. Nah, ini karena dua-duanya punya nama yang sama. Nah, ini kita bisa pakai using namespace std untuk menjelaskan kita pakai yang A loh atau kita pakai yang B, maaf seperti itu. Nah, untuk menghindari terjadinya konflik seperti itu terhadap nama yang digunakan dua atau lebih library seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman ini ya, kemudian yang selanjutnya adalah ini. Oh, ini hilang. Yang ini ya, sebentar. Kebalik ini dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang ini ya, yang ini. Nah, ini adalah merupakan isi ya dari kode program. Jadi ini merupakan bagian teman-teman misal mau buat kalkulator buat apa itu ada di bagian int main seperti itu, ada di bagian int main. Nah, ini teman-teman bisa isi ininya. Ini namanya adalah parameter seperti itu. Teman-teman kalau defaultnya muncul seperti ini atau teman-teman bisa hapus saja kalau nggak maksudnya seperti apa. Tapi di sini saya jelaskan ya maksud dari dua ini ada ARGC, ada ARGV. Maksudnya apa sih seperti itu. Nah, kalau pada dasarnya ARGV ini kalau nanti kita mau menjalankan kode kita di terminal, kita kirimkan data lewat terminal. Contohnya ini ya. Saya kirimkan nama filenya apa, Excel-nya dijalankan, kemudian saya kirimkan datanya seperti itu. Nanti akan kita coba bersama-sama. Mungkin langsung saja kita coba ya biar lebih maksud seperti itu. Ya ini maksudnya ya kebalik ya harusnya. Ini dulu baru ini. Sebentar. Saya tukar saja. Tukar. Nah seperti ini. Ini kita bisa copy saja. Nah, kita paste di sini. Nah agar kita kita semuanya berarti. Nah agar kita lebih maksud lagi maksudnya apa sih di sini kayak gitu. Nah ini kita bisa coba maksudnya apa sih ini. Nah maksudnya kita bisa jalankan saja ya comparan. Nah mungkin ini tidak muncul apa-apa ya. Nah, kita jalankannya lewat terminal saja di sini. Nanti kita coba buka kodenya, kita buka paralel. Nah di sini kita buka terminal. Nah ini kelihatan ya, saya kira sudah kelihatan. Nah, maksudnya ARGC ini apa? ARGC ini adalah untuk menyatakan berapa sih parameter yang argumen yang kita kirimkan ke program ini. Mungkin ini bisa saya close saja ya. Ini bisa saya matikan saja. Saya tutupi dulu biar nggak bingung. Ini argumennya satu. Untuk defaultnya argumennya satu. Sedangkan coba kalau saya jalankan misalnya di sini aplikasinya namanya adalah pertemuan dua Excel seperti ini. Nah, kemudian saya kirimkan misal nama sama dengan Excel seperti ini. Nah, ini argumennya bertambah ya, karena yang pertama dia mengirimkan nama filenya, kemudian yang kedua dia mengirimkan data berupa nama Excel. Misal ini saya tambahkan lagi nama Excel, NIK, jangan NIK, misalnya berat badan, berat sama dengan misalnya anggap saja saya 80 seperti itu. Argumennya bertambah. Jadi
ARGC ini untuk memasukkan ya, untuk menyimpan data kiriman dari ini terminal ke program kita seperti itu. Jadi itu untuk argumen seperti itu. Ini kita bisa lihat sih, kita bisa lihat apakah nilai, kalau ini ARGC ini hanya berapa sih jumlahnya. Nah, kalau RGB ini untuk sebenarnya yang dikirimkan itu apa. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini bisa di save dulu, kita kita compile dan kita jalankan di sini. Nah, ini terlihat ya bahwa data yang kita kirimkan 3 ada. Yang pertama ini pasti akan sama filenya, direktorinya, kemudian ada namanya yang dikirim ya, nama yang dikirim, kemudian beratnya yang dikirim seperti itu, beratnya yang kedua. Ini contohnya, ini hanya informasi saja sih, nggak perlu dihafalkan apa itu ARGC maupun apa itu ARGV seperti itu. Ini mungkin bisa saja misal teman-teman mengirimkan misalnya program penjumlahan, mau menaruh misalnya 1 ditambah 2, nanti outputnya adalah 3 seperti itu. Misal ya bisa saja ini nanti menggunakan ARGP ini seperti itu, mengirimkan argumennya seperti itu. Nah, ini mungkin nggak perlu dihafalkan, hanya informasi saja. Barangkali teman-teman bingung kalau baru buka, kok ini maksudnya apa? Maksudnya adalah itu, seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak membutuhkan, teman-teman ya tetap saja bisa dihapus saja. Kalau dihapus ini, teman-teman ya masih jalan-jalan juga programnya. Jadi kita bisa tuliskan misal cout hello world. Seperti ini ya. Kita jalankan seperti ini, kemudian kita jalankan. Tetap jalan kayak gitu, jadi nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau kirim parameternya ya nanti nggak kirim, nggak bisa diterima seperti itu. Itu contohnya. Saya kira itu untuk ini ya, tadi untuk baris main. Nah, kemudian alternatif lain ya, itu kalau tadi kan sudah selesai ya, sudah selesai. Cuman di sini ada alternatif lain ya untuk cout ya. Untuk cout alternatifnya lain adalah printf. Jadi mungkin nanti teman-teman juga menemukan ada rekan-rekan di kampus lain ya mempelajari sama-sama bahasa C++, tapi bukan cout pakainya, tapi adalah printf. Ini sama saja, sama-sama untuk print seperti itu. Tapi beda library. Kalau tadi IOStream, kalau ini adalah stdio.io.h, standar input output lah istilahnya seperti itu. Ini kita bisa coba saja ya. Misal ini kita ganti stdio.io.h seperti itu. Kemudian ini kita ganti jadi printf seperti ini. Ini ya, sudah. Kita coba, kita jalankan. Ini kelihatan nggak ya? Kalau kurang kelihatan mungkin saya gedekan dulu. Nah, mungkin lebih kelihatan ya. Ini kita coba jalankan. Nah, ini sama saja, outputnya sama. Outputnya nggak ada bedanya, sama seperti cout, bedanya ya hanya beda saja sintaknya. Kalau tadi cout, ini printf seperti itu. Nah, nanti tapi kalau menggunakan printf, nanti menggunakannya suatu ini ya, untuk menyisipkan ya, menyisipkan variabel. Kalau menggunakan cout itu bisa cout, kemudian panah kiri, misalnya luas sama dengan kita tutup panah kiri, kemudian nama variabelnya luas, kemudian kita bisa tutup misalnya n-line seperti itu, agar memberi enter. Ini adalah enter maksudnya. Tapi kalau mau menggunakan printf ya, printf maksudnya print format, teman-teman harus masukkan kode conversion karakternya. Di sini disisipkan di sini kodenya. Contohnya luas adalah suatu integer ya. Jadi teman-teman harus masukkan luas, lalu kode konversinya integer apa sih? Nah, ini dimasukkan, kemudian koma luas. Contohnya di sini ya. Untuk integer adalah ini ya, %d ya. Kemudian kalau float adalah %f, kalau c adalah persen karakter, kalau s adalah untuk string. Itu contoh-contohnya seperti itu. Untuk ini apa namanya? Mensisipkan printf maupun dengan variabelnya. Saya kira ini hanya informasi saja, jadi tidak usah bingung kalau ada yang memakai stdio.h seperti itu. Bisa menggunakan printf, bisa menggunakan cout, bebas, terserah teman-teman nyamannya dengan mana. Kalau saya mungkin
Kalau C++, karena bisa cout dan tidak usah menghafalkan kode conversion-nya ini, conversion karakternya, ya saya lebih enak pakai yang ini, pakai IOStream seperti itu. Kalau saya pribadi, cuman bebas intinya kembali ke teman-teman. Nah ini ya. Kemudian fungsinya apa sih ini si using namespace? Contohnya misal teman-teman bingung ya, sebenarnya bisa saja using namespace-nya tidak dipakai karena tadi waktu pertama kali ada juga tidak ada ya, tidak muncul using namespace. Cuman kalau tidak menggunakan using namespace ya, teman-teman perlu menaruhkan std di setiap standar ya, namespace standar di setiap perintah-perintahnya seperti itu. Contohnya di sini. Ini kita kembali lagi ke IOStream. Nah, ini kita komentari. Ini untuk komentar ya. Komentar bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Kalau ini hanya satu baris, kalau ini bisa beberapa baris seperti itu. Nah, ini beberapa baris yang dikomentari. Ini misalnya tadi ini adalah cout ya. Cout. Nah, seperti ini. Bisa dijalankan. Kita jalankan. Nah, ini akan error. Error karena errornya bisa dibaca bahwa cout tidak dideklar di scope ini. Nah, ini kita harus menggunakan std. Nah, seperti ini. Bahwa kita menggunakan scope ya, std punya IOStream seperti itu. Nah, kita jalankan. Ini baru mau. Nah, ini tidak praktis kalau teman-teman banyak cout-nya, banyak fungsi-fungsi dari IOStream. Nah, ini harus std semua, makanya harus kalau kita taruh di sini, ini lebih praktis. Kita tidak usah taruh standar di situ. Kita tinggal jalankan saja ini. Ini lebih singkat ya, seperti itu. Itu untuk ini. Di mana? Nah, ini ya. Kemudian return 0. Nah, ini adalah merupakan fungsi akhir dari fungsi main. Jadi kita kasih tahu bahwa si main ini sudah selesai program yang kita buat scriptnya. Sebenarnya ini memang harus seperti ini sih, merupakan ketentuan. Karena nanti tidak bisa kita hapus, kita hapus bisa, tapi nanti defaultnya sama seperti 0. Tapi sama saja sih sebenarnya. Kita juga bisa ganti misal mau return 10, mau return 1000 ya nggak ada masalah gitu, nggak ada bedanya seperti itu. Yang penting kita returnkan kayak gitu. Nah ini contohnya ya, kalau aplikasi penjumlahan. Nah dari belajar ini teman-teman bisa langsung misal buat aplikasi kalkulator sebenarnya, bisa penjumlahan, pengurangan, luas bangun datar, luas volume seperti itu. Ini mungkin contohnya saya kasih tahu ya di sini, kita baca dulu. Include IOStream berarti kita mengimport ya, kita menggunakan library IOStream ya, menggunakan kode fungsi tambahan IOStream ya, intinya di dalamnya untuk yang kita pakai di program kita. Kita gunakan namespace-nya std seperti itu. Kemudian ini kita mulai programnya di sini. Nah, ini adalah opsional ya, kita bisa pakai integer maupun cara ARGV maupun ARGC ini bisa kita pakai maupun kita hapus sama sekali juga nggak masalah seperti itu. Ini contohnya kita kita deklarasikan ya suatu variabel, ada variabel A, variabel B, kemudian variabel hasil yang tipe datanya adalah integer seperti ini. Ini kita bisa lakukan print masukkan bilangan pertama seperti itu. Ini akan mengeprint di terminal. Kemudian ada perintah apa nih? Ini cout ini untuk print ya. Print. Kemudian ada check-in. Nah, check-in apa lagi nih? Kalau check-in adalah out-nya adalah output. Kalau check-in ini adalah input. Maksudnya adalah ini akan membaca perintah dari keyboard teman-teman seperti itu. Nanti apa? Si out ini adalah nanti akan masukkan bilangan kedua, nanti adalah dimasukkan lagi dengan keyboard, dimasukkan ke B. Kemudian hasil adalah A tambah B. Kemudian hasilnya akan di print. Ini bisa return 10, bisa return 0, bisa return berapa kayak gitu. Nanti saya kira nggak pengaruh kalau ada di main seperti itu. Kita bisa coba. Ini kita bisa langsung coba saja. Nah ini ya, kita bisa coba saja. Misal mau kita hapus nggak masalah. Kita mau hapus nggak masalah. Seperti ini masih jalan. Kita bisa jalankan ya, kembalikan. Misalnya masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama adalah 10. Masukkan bilangan kedua adalah 12.
maka hasil adalah 22. Ini merupakan kalkulator sederhana seperti itu. Atau misal pakai yang tadi, ini ARGC dan char ARGV misal ini ya. Jadi tidak perlu ada check-in check-out-nya, langsung saja misal A sama dengan ARGV ke 1, B sama dengan ARGV bilangan yang tadi kedua ya. Kemudian hasil ditambah, kemudian dikalikan ini bisa kita compile, titik komanya lupa, titik koma. Lupa titik koma ya. Nah, apalagi char to mana ini invalid char to integer. Oh ya, ini bukan integer ya, karena ini merupakan char ya. Nanti harus diganti dulu berarti. Mungkin nanti pakai diganti dulu bisa langsung. Kita ganti B-nya adalah char. Koma B ya. Saya lupa karena ini char, jadi nggak bisa integer. Kita coba. Kita execute. Oh, ini titik koma. Kita coba lagi, bisa nggak? Oh, ini pakai char bintang. Nah, seperti ini. Kita coba. Apakah bisa? Ini berarti B-nya juga ya. Bisa saja coba. Bintang B. Kalau belum bisa, berarti ini nanti PR juga buat saya untuk pertemuan berikutnya kita coba dulu. Nah, ini. Ya, berarti karena hasilnya adalah char juga ya. Ini nggak bisa. Karena tipe data char dimasukkan ke tipe data integer. Nanti ini harus kita ganti dulu. Si ARGV ini menjadi integer. Ini menjadi integer. Nanti akan saya infokan untuk bagaimana update kodenya ya. Untuk memasukkan biar dari sini langsung ke sini. Saya agak lupa untuk fungsi tambahannya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Coba. Mungkin kalau untuk yang sederhana sebenarnya ini ya. Yang tadi tinggal kita masukkan saja AB, kemudian hasilnya apa, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini harus dirubah dulu dari char ke integer, seperti itu. Nanti saya lupa fungsinya untuk apa, nama fungsinya apa, kayak gitu kalau di bahasa C++. Mungkin itu ya, kalau untuk ini nanti teman-teman bisa coba mungkin pengurangan, luas bangun, kemudian misal lingkaran ya, contoh di atas sudah lingkaran, kayak gitu. Bisa dicoba sendiri, saya kira seperti itu. Mungkin untuk yang PR itu, kalau teman-teman menemukan, itu berarti nilai bonus. Tapi kalau saya yang ketemu duluan, ya nanti saya share ya, untuk caranya seperti itu. Mungkin itu ya, untuk materi dari hari ini, seperti itu. Saya kira cukup ya. Apakah ada pertanyaan terkait materi hari ini? Saya stop.